Dan halo friends, dan kemudian mamaku tuh terus bersengketa dengan diriku, katanya aku tuh jahat, manusia atau bukan, manusia atau hewan, kamu terus minta susu sama mama, ya toh gitu. Nah, padahal aku minta susu, beli susu mama di Ngune Superindo, itu pun aku kan juga berbayar sama mama, bukannya aku ndak berbayar. Nah Cici sebagai anak haram ya minum susu ya gak popo. Bedanya apakah sesama anak, yang satu anak sah, anak kandung, yang satu anak haram diadopsi, anak angkat, dan tulisannya tetap anak kandung, padahal itu bohong, mau dites DNA, ya kan? Oh my god, asal sesim gitu loh ya toh. Aku sudah kehilangan koko Davidku, kokoku kandung, ya yes, dan aku juga kehilangan papahku, papah kandungku. Oh my god, asal sesim gitu ya toh. Aku mau nikah, saya papa mamaku ndak ada, papaku ndak ada loh. Oh my god, asal sesim itu kan ndak ada buat diriku. Cici Wen, mohon yuk dituntaskan yuk, kamu yang ndak tuntas loh ini. Nisan, aku sudah tuntas semua loh. Aku belajar, aku ngomong-ngomong gini, itu tuh ternyata ya sesuai dengan hukum Al-Quran loh, hukum agama Islam loh. Ya toh, padahal aku nggak nyontek loh, not cheating loh. Ya kan? Itu loh. Aku diomongin papa pinter kan karena selalu hitung-hitungan. Misalnya, aku makan makan nasi gitu ya, sehari 3 kali, aku berbayar loh. Nggak pernah gratisan loh. Ini Cici Iwan tuh selalu gratisan loh. Dan ini anak sah malah berbayar. Anak haram yang diangkat anak malah nggak berbayar. Itu piye? Ya toh, oh my god. Piye? Gimana kah? Ya toh. Semakin dikasihi, semakin jahat. Ya toh, astagfirullahaladzim, oh my god. Ini gimana kah penyelesaiannya? Bapak-bapak, ibu-ibu, Om Cici Koko Tondi Uncle gitu ya kan, gimana kah penyelesaiannya? Cici nikah pun wajahnya tidak pernah digeruk-geruk, tidak pernah dijotosi matanya, kemudian payudaranya tidak pernah dijotosi, Miss V-nya juga tidak pernah ditendangi, tidak pernah dijambat, dijeduk-jeduki, ya kan? Oh my god, asal basing gitu loh ya toh. Cici Iva dimaklumi karena ada operasi jantung di Netherlands, ya kan? Jadi dimaklumi, ya kan? Jadi married by accident dimaklumi, ya kan? Ya kan? Kemudian Jenhao karena anak laki dan weton yang paling kecil, jadi juga dimaklumi juga gitu, ya toh. Ya, sampai aku ketika mau menikah, aku sudah berusaha semaksimal yang aku mampu, yang aku sanggup. Sampai aku sakit pendarahan di rumah sakit Dokter Cipto, yang nangannya adalah Dokter Vika, dokter spesialis kandunganku gitu ya, Dokter Skolastika Safitri ya. Dokter spesialis juga ya, dokter spesialis Skolastika Safitri, putune Jamin, PT Real Estate Tanah Mas ya, Semarang. Oke ya, Jawa Tengah, Cung Java. Oke ya. Semarang. Ya, sesuatu itu ya toh. Gimana kah itu? Gimana kah tentang keadilan? Nah, jadi itu kan sesama anak. Ya, ya yuk, yuk, Cici Iwan, Cici Ifang mohon tanggung jawab ya. Mama terus namengke Cici Ifang, terus Cici Ifang bisa mati loh, mah. Oh my god, dia punya operasi jantung loh, dan mama terus menghasut Cici Ifang. Nanti kan wajahmu digerau-gerau mbak Jufang, mbak tacimu. Ya toh, tacimu barep. Maksudnya piye mah? Hubungannya jemuran dengan lepak mama yang sudah tak cuci sama wajah aku digeruk-geruk tuh maksudnya apakah? Ya toh, oh my god, astagfirullahaladzim gitu loh. Aku ndak pernah ngambil hartanya Cici Fang. Aku ndak pernah menista agamanya Cici Fang. Aku tidak pernah moyoi anak-anak Cici Fang dan Cici Fang dan mantan-mantan pacarnya Cici Fang, bahkan suami bekasnya Cici Fang, juga Tonitan Utama, kakak ipar, Cefu gitu ya toh, brother in law gitu ya toh. Ya, aku nggak pernah nyolong makanannya Cici Iva, bahkan Chef Tony gitu ya toh. Tony Tan Utama gitu. Ya kan? Bahkan warisannya Tony Tan Utama dari mamahnya pun aku nggak pernah menikmati, ya kan? Tapi kenapa gajianku kamu selalu menikmati, bahkan anak-anakmu juga menikmati, kan tidak ada hubungannya juga. Warisanku 150 juta rupiah mohon dibalik aja Cik Fang. Kemudian Jenho juga 158 juta rupiah aku dibalik aja, ya kan? Kemudian Cici Win juga masih tanggung jawab loh. Mama nih sampai kesulitan keuangan, kesulitan makan, bahkan kesehatan juga menurun. Cik Win, Cik Fang, Jenho, Isya juga masih tanggung jawab, ya kan? Karena sesama anak, kemudian yang kedua, tunjangan lansia untuk orang-orang tua yang sudah lansia, lanjut umur, bagaimanakah? Mumpung sahabatnya mama kan pejabat negara, Akbar Tanjung, Surawadi, ya toh. Kok nggak bisa diurus, ya kan? Dana pensiun bagaimanakah untuk guru tidak tetap? Ya toh, untuk karyawan swasta, bukan hanya karyawan PNS yang diperhatikan, ya toh. Kemudian yang ketiga,
Ya kan? Bagaimanakah dengan janda-janda yang masih muda? Apakah ada tunjangan-tunjangan supaya tidak menyusahkan orang tuanya? Beliau-beliau ini ya kan, itu yang ketiga. Jadi mohon diperhatikan dong. Jadi yang pertama, bagaimana dengan anak haram yang diangkat anak papa mama, dimasukkan kakak, tapi dia kok nggak mau berbakti. Astagfirullahaladzim, oh my god, ya Gusti, kalau aku jadi anak haram, papa mamaku, dan aku diangkat anak papa mamaku gitu ya, aku punya papa mama angkat, aku akan tetap berbakti. Beda sama si Saveria malah minta-minta terus gitu ya toh, sama papa mama angkat podo mbak si Ciwen persis ya toh. Ya aku nih anak kandung tuh juga malah berbakti juga sama papa mamaku, ternyata sesuai dengan hukum Al-Quran, juga sesuai dengan Alkitab. Ya janganlah kita sebagai anak-anak melupakan pemeliharaan orang tuamu. Ya sayang, ternyata aku sesuai Alkitabiah. Ya sesuai juga sesuai Al-Qur'aniyah. Ya sesuai, bukan Nia Ramadhani ya. Ramadhani Nia. Gitu ya, Abu Rizal Bakri gitu ya toh. Aku enggak narkoba kok, tenang aja gitu ya kan. No drugs, no free sex. Oke. Ya sesuai gitu. No smoking juga gitu ya toh. Gitu. 3 kasus ini tolong diselesaikan ya. 1, bagaimanakah dengan anak haram yang diangkat papa mama angkatnya, dan terus meminta-minta uang, meminta-minta warisan, tapi tidak mau berbakti. Ya toh gitu. Kemudian yang kedua, bagaimanakah tunjangan lansia, dana pensiun, guru tidak tetap, termasuk yang swasta, bukan hanya PNS negeri yang diperhatikan, tapi bagaimanakah swasta yang ya kan, gitu loh. Bagaimanakah keturunan Cindo, Chinese di Indonesia juga mohon diperhatikan. Jangan hanya pribumi yang diperhatikan. Bro, Mas Bung, Om Cici Koko Tanti Angkel, ya kan? Yes, asal main presket, subhanallah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimanakah janda-janda yang masih muda, yang diceraikan suaminya perkara harta warisan. Ya kan, supaya tidak membebani jemaat dan tidak membebani orang tuanya. Oh my god, asal gitu loh. Ya toh. Kemudian apa lagi? Yang keempat ada lagi enggak? Bagaimanakah dengan istri kedua? Istri kedua tidak mendapatkan hak-haknya, padahal dia sudah menafkahi, beliau ini sudah menafkahi. Padahal namanya orang perempuan tuh mestinya dinafkahi oleh suami. Ya kan? Bagaimanakah hal ini? Pemerintah masih juga ikut turut tanggung jawab karena ini NKRI Republik Indonesia kan? Ya toh gitu loh. Masa pemerintah lepas tangan, mbaknya orang Cina, urus aja sendiri. Terus kita bayar pajak ke negara buat apakah? Ya toh. Gitu loh. Ya kan? Kemudian yang kelima, makanan haram dan halal. Sapi haram bagi Hindu. Ya kan? Tapi halal bagi Islam, halal bagi Kristen, halal bagi semua umat. Dan agama Buddhis yang vegetarian tidak halal gitu ya, tapi yang makan daging halal. Ya kan? Ya san itu loh. Bagaimana dengan daging babi, pork, ya kan? Sorry ya yang tidak makan babi, no pork ya. Dikatakan bahwa babi itu haram bagi kamu manusia, tapi bahwa di Alkitab dan Al-Quran itu untuk Allah, bahkan di Nabi Buddhis dan Konghucu, ya kan? Yesus sampai itu untuk Allah, untuk persembahan mesbah bakaran, korban bakaran, mesbah korban bakaran untuk Allah, ya kan? Dien kong sang ti sang dien, Gusti Allah. Ya, sampai gitu loh. Bukan manusianya yang dibakar. Astagfirullahaladzim, oh my god, gitu. Ya toh. Like this one itu loh. Ini tolong 5 ini kasus nih tolong diurus deh. Dari dulu kok aku terus yang ngurus, aku sudah jadi Superman di mana-mana loh. Ya kan, yang keenam TKW di Arab Saudi. Ya toh, kalau memang Indonesia ini mayoritas Islam, ya mohon diurus yang adil. Tidak boleh penipuan, karena golongan penipu, golongan kekerasan, bukan dari golongan Muhammad Rasulullah SAW. Yes, amin. Alhamdulillah. Ya, amin itu. Ya kan? Dek Lilis itu pengadilan agama waktu itu tuh menipu loh. Ngomongnya kalau tanda tangan cuma serah terima tok, itu ada apa denda apa yang enggak ada. Ternyata aku cek dulu ya aku cek, ternyata ada denda nih, enggak ngendah toh, padahal berjilbab loh. Berjilbab itu untuk menandakan bahwa dia dari kaum Nabi Rasulullah Muhammad, dan golongan penipu baik dalam jual beli